Jokowi dianggap sebagai orang baik yang merakyat. Ia mengembalikan semua harapan pemilihnya. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Sepuluh tahun lalu, 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang pemilihan presiden dengan perolehan 53,15% suara. Latar belakang Jokowi sebagai pengusaha mebel kecil membuat slogan kampanye "Jokowi adalah kita" membius mayoritas pemilih Indonesia. Ia bukan bagian dari elit lama yang korup dan berjalak dengan orang kebanyakan. Jokowi meniti karier politik dari bawah. Menjadi wali kota Solo pada 2005, ia memimpin kota kecil di Jawa Tengah itu dengan humanis. Ketika banyak gubernur dan bupati memindahkan pedagang pasar yang tak tertib memakai kekerasan, Jokowi membujuk mereka berulang-ulang. Ia meneruskan gaya kepemimpinan rendah hati itu ketika menjadi gubernur Jakarta pada 2012. Tim kampanyenya melekatkan citra merakyat kepada Jokowi lewat pertunjukan belusukan, slogan kerja, 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 dan orang baik memilih orang baik. Jokowi menumbuhkan harapan Indonesia menjadi negara maju yang berpihak kepada rakyat. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dua politikus dari lapis masyarakat elit yang menjadi rivalnya, pun tersingkir. Sebagai politikus yang bukan aktivis, bukan konglomerat, bukan pemilik partai politik, Jokowi menghadapi tembok tebal jaringan politik yang terbentuk sejak kekuasaan Orde Baru. Tak mendapat dukungan penuh dari partainya sendiri, PDI Perjuangan, Jokowi memperkuat diri dengan merangkul partai lain yang punya kursi banyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menggait Golkar, mengeratkan diri dengan Partai Nasdem yang mendukungnya sejak awal dan mendekati partai menengah kecil yang membawa suara pemilih Islam moderat. Konsolidasi itu membuahkan kemenangan saat ia maju kembali dalam pemilihan presiden 2019. Perolehan suara Jokowi naik signifikan pada periode kedua dibanding Prabowo yang kembali maju menjadi penantangnya. Dalam pemilu 2014, selisih keduanya hanya 6,3% atau 8,42 juta suara. Pada 2019, selisihnya naik menjadi 11% atau 16,96 juta suara. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin ia angkat menjadi calon wakil presiden untuk merangkul pemilih Islam. Ma'ruf adalah tokoh penting dalam demonstrasi besar menentang Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dituding menistakan agama pada 2017. Jokowi ketika itu dipotret sebagai pembela Basuki. Para pemilih lagi-lagi terpincut janji kampanye Jokowi yang tak akan ragu-ragu mengeksekusi semua program periode pertama di masa kedua. Rupanya sikap tak ragu-ragu itu adalah usaha Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur dan menaikkan investasi yang menjadi cita-citanya sejak awal dan paradigmanya memajukan Indonesia. Sejak dilantik untuk periode kedua, ia menegaskan tak memprioritaskan penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan karena keduanya menghambat investasi. Hambatan lain adalah independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyebut KPK membuat pembangunan mandek. Dengan konsolidasi partai yang terbentuk di periode pertama, ia mengebiri lembaga anti korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK pada akhir 2019. KPK pun bukan lagi lembaga independen, melainkan bagian dari rumpun eksekutif dengan presiden sebagai penentu dan pengendalinya. Sukses melumpuhkan KPK, Jokowi menyisir regulasi yang ia anggap menghambat masuknya modal asing ke Indonesia. Ada 75 undang-undang yang ia sinkronkan, ia ubah, ia hapus pasal-pasal yang menakutkan bagi pemodal yang dibukukan dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law yang tak dikenal di negara penganut civil law seperti Indonesia itu dipercaya bisa memanjakan investor, tapi tak berpihak kepada buruh dan mengancam lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pembenar praktik deforestasi yang menjadi penyebab utama kenaikan produksi gas rumah kaca yang mengakibatkan krisis iklim.
Untuk melindungi dan menjamin investasi, Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah syarat-syarat berusaha. Analisis mengenai dampak lingkungan kini dapat disetujui meski tanpa melibatkan aspirasi masyarakat yang terkena dampak dan warga sipil. Mereka yang protes proyek strategis nasional dianggap menghalangi pembangunan sehingga bisa dijebloskan ke penjara. Legalisme otokratik ala Jokowi makin membabi buta menjelang ia lengser. Konstitusi hendak ia revisi agar bisa menjabat presiden 3 periode. Percobaan ini gagal karena mendapat protes masyarakat dan mandeknya dukungan partai. Percobaan Jokowi berhasil lewat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin adik iparnya ketika mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum untuk meloloskan anaknya yang belum cukup umur menjadi kandidat wakil presiden. Dengan desain seperti itu, ekonomi Indonesia tak seperti yang diharapkan Jokowi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam 1 dekade terakhir hanya 4,73%. Jauh di bawah 2 periode era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 6,22%. Beban Indonesia pun makin berat karena badan usaha milik negara kolaps akibat terjerat utang menjalankan penugasan Jokowi membangun infrastruktur. Di masanya, tambahan utang pemerintah mencapai 5.745 triliun rupiah atau 3 kali lipat dibanding tambahan utang 2 periode Presiden Yudhoyono. Centang perenang itu meruntuhkan demokrasi dan harapan-harapan reformasi 1998. Tentara kembali masuk birokrasi dengan penempatan di lembaga-lembaga sipil. KPK, polisi, dan jaksa menjadi lembaga pemukul lawan politik memakai kasus hukum. DPR hanya tukang stempel kebijakan pemerintah kendati membahayakan anggaran. Tak ada lagi fungsi checks and balances yang menjadi penopang demokrasi. Indonesia menjadi negara yang kehilangan demokrasi meski dipimpin oleh mereka yang terpilih secara demokratis. Bersama negara lain seperti Hungaria, Brasil, Turki, dan Amerika Serikat di era Donald Trump, demikian menurut Francis Fukuyama, Indonesia dihinggapi 4 ciri pembalikan demokrasi, yakni sistem hukum yang tak imparsial, birokrasi yang tak netral, kekuasaan eksekutif yang berlebihan, dan media yang tidak independen. Tak mengherankan jika Indeks Demokrasi Indonesia tahun ini, menurut Fidem Institute, University of Gothenburg, Swedia, berada di urutan ke-87 dengan skor 0,36, melorot dari posisi ke-63 pada 2014. Indeks perilaku anti korupsi dari Badan Pusat Statistik juga menurun dari 3,84 pada 2020 menjadi 3,76 pada 2024. Kedua data itu merefleksikan praktik politik kotor, terutama dinasti politik yang dibangun Jokowi di akhir masa jabatannya. Selain cawe-cawe dalam memenangkan anaknya menjadi wakil presiden melalui pengerahan aparatur negara dan bantuan sosial, Jokowi juga mendorong anak bungsu, menantu hingga para ajudan maju dalam pemilihan kepala daerah. Gagal memperpanjang masa jabatan presiden, ia wujudkan keinginannya terus berkuasa dengan mencengkram kekuasaan lewat tangan keluarga dan orang-orang dekat. Dengan segala laku lancung itu, anehnya tak ada gelombang demonstrasi besar mahasiswa seperti 1998 yang berhasil melengsarkan Soeharto. Jokowi telah belajar banyak dari kesalahan Soeharto membangun rezim otoritarian tanpa perlawanan publik. Selain mematikan DPR dan media massa, Jokowi melumpuhkan simpul-simpul intelektual dengan menggait kelompok masyarakat sipil dalam kekuasaannya dan pemakaian hak pemerintah memilih rektor perguruan tinggi. Disrupsi internet membuat protes dan kemarahan publik teredam oleh pengerahan pendengung dan para ahli pesanan dalam pertarungan wacana di media sosial. Dengan gimmick sifat kerakyatan dan tak frontal menghadapi kritik, Jokowi membentuk polarisasi yang membingungkan masyarakat menghadapi watak otoritarianisme yang ia bangun. Di tangan Jokowi, watak otoritarian itu tak secara provokatif terlihat. Ia mengelabui siapa saja yang berharap Indonesia lepas dari kekuasaan elitis presiden sebelumnya. 2 periode berkuasa, Jokowi menghancurkan tesis orang baik yang pernah jadi harapan besar kebanyakan orang Indonesia.
Simak opini dan liputan selengkapnya edisi khusus 10 tahun Jokowi hanya di majalah.tempo.co.